saudaraku inilah neraka yang diancamkan kepadamu. Ini semua bukan menakut-nakuti teman-teman sekalian, tapi sudah menjadi sebuah berita pasti. Tadi saya bilang tanda kutip bocorannya dari Allah. Jangan lalai. Ingat, Atha bin Abi Rabah berkata rahimahullah dengan seorang khalifah sambil menghadap ke wajah raja atau khalifah tersebut, ingatlah wahai Amir Mukminin, kamu lahir di muka bumi ini sendirian, keluar dari rahim ibumu sendirian, tidak menggunakan sehelai kain pun. Kamu pun akan meninggal sendirian, tidak ada sehelai kain pun kecuali kain kafan. Kamu akan dibangkitkan sendirian pada hari kiamat dan kau akan dihisap sendirian. Perhatikan amal-amalmu, karena tidak akan bermanfaat semua yang ada di sekitarmu ini. Jabatan, casing semuanya ini. Rumah mewah, mobil mewah, kelebihan fisik, casing dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak butuh melihat paras wajahmu dan poster tubuhmu, mau tampan kah, mau cantik kah, mau putih kah, mau kekar kah. Allah enggak butuh itu. Casing, judulnya sama, manusia. Tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Tidak ada perbedaan itu. Juga Allah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, la farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam selain orang Arab, kecuali kepatuhannya kepada Allah. Makin patuh, makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeleknya paras wajah seseorang, kurangnya fisiknya, kurangnya hartanya, hanya kehidupan dunia. Andai saja ada orang lahir, ini kalau diperumpamakan matanya dua-duanya buta, telinganya tuli, lisannya bisu, kedua tangan dan kakinya puntung, tetap kalau dia berada di atas ketakwaan Allah, dia bisa menjalankan perintah Allah, mungkin dengan panduan kerabatnya ataupun dirawat oleh kerabatnya yang sehat, yang punya fasilitas dari Allah. Kemudian dia meninggal, dia akan dibangkitkan utuh. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kalau ahli surga insya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya, akan dibangkitkan seperti Adam, 60 siku ke langit. Enggak ada lagi cacatnya. Kecuali ahli neraka nanti kita akan pelajari, naudzubillah, cacat semuanya, sakit, menderita hanya dengan maksiat yang beberapa menit yang dia lakukan. Tapi ahli surga dibangkitkan seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, 27,5 meter, lebih tinggi dari masjid ini. Poster seseorang, begitu menyampaikan Nabi SAW. Wajahnya seperti Yusuf alaihissalam. Enggak ada lagi orang jelek. Itu cuma di dunia sebentar. Dan hatinya seperti Ayub. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berkeluh kesah, suka memaafkan orang. Begitu semua hatinya ahli surga. Enggak ada lagi orang saling benci. Bahkan kata para ulama, tidak ada lagi kebencian bagi suami istri yang bercerai. Bagi ahli surga dan ahli surga yang sudah masuk ke dalam surga, pernah ada konflik di dunia akan hilang semuanya itu. Sebelum masuk surga akan dibersihkan semua di timbangan amal. Siapa yang punya hak akan ambil, siapa yang melanggar akan diambil darinya. 24 jam semuanya siksaan, semuanya ya menyakitkan. Tapi di neraka teman-teman tidak ada kematian. Jadi 24 jam non-stop disiksa dan dihukum oleh para malaikat yang keras, kasar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah suruh potong-potong, cincang-cincang, nggak ada toleransi. Mereka bukan seperti kita manusia. Malaikat berbeda dengan manusia, selalu patuh kepada Allah dan tidak ada terbawa perasaan seperti kita. Oh kesian nih, kepalanya sudah pecah, keluar darah semuanya, perutnya sudah sobek. Nggak ada bagi malaikat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun syadun giladhun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, mumpung masih di dunia, renungi dan dengari baik-baik, resapi, jadikan pegangan hidup, jangan peduli dengan cacian perkataan orang di sekitar kita. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang
bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Nggak ada waktu, kata ulama tafsir, maknanya tidak ada istirahatnya malaikat itu, tidak ada capeknya, selalu siap setiap saat untuk mengganggu, menghukum, menyakiti dan seterusnya. Ini Allah sudah peringatkan. Hati-hati teman-teman. Neraka bukan penjara yang hanya sekedar dijaga oleh manusia biasa yang punya rasa capek, rasa jenuh, tidur, istirahat, makan. Neraka itu dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dikatakan, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah wa 'alaiha sab'una alfu zimam ma kulli zimamin sab'una malakan yajurrunaha. Neraka akan didatangkan pada hari kiamat ditarik dengan 70.000 rantai. Di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ini bukan tempat main-main teman-teman. Bukan tempat main-main. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali solusi untuk selamat dari api neraka. Sudah disampaikan sebagaimana akan kita jelaskan nanti pada penutupan bahasan insyaallah. Neraka teman-teman, kita mulai dengan poin pertama, sudah ada. Neraka sudah ada, bukan akan diciptakan. Sebagaimana keyakinan kaum Mu'tazilah. Kelompok ini yang menisbatkan diri pada Islam mengatakan surga dan neraka belum ada, sehingga akhirnya mereka menolak nas-nas syar'i yang jelas. Mereka menolak wahyu dengan alasan tidak masuk akal. Kalau surga sudah ada, lalu surganya itu tidak dihuni. Begitu juga dengan neraka. Untuk apa disiapkan dan dibakar apinya kalau belum ada penghuninya? Mereka menggunakan akal mereka dan menolak wahyu. Padahal teman-teman sekalian, wahyu itu diturunkan oleh Allah untuk mengontrol akal, bukan akal yang mengontrol wahyu. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, andai saja agama ini menggunakan akal, maka mengusap kaus kaki pada saat orang sedang safar dan dia sudah berwudu, sebelum dia memakai kaos kaki itu, maka lebih pantas yang diusap adalah bagian bawah kaos kaki karena itu yang kotor. Tapi kita diperintahkan dalam agama mengusap bagian atas telapak kaki, bukan dengan akal. Akal dikontrol oleh wahyu. Akal kita digunakan untuk memahami apa yang Allah berikan, bukan menentang. Gak masuk akal lalu ditolak. Dalilnya mana Ustaz? Neraka sudah ada banyak. Hadis sahih diriwayatkan Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi SAW, siapa yang memohon kepada Allah agar dilindungi dari api neraka, ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan 3 kali sehari, riwayat kedua mengatakan 7 kali sehari. Maka neraka akan mengatakan pada saat itu langsung, neraka merespon sambil mengatakan, ya Allah, hambamu fulan ini telah berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan ia dariku. Dan tidak ada seorang hamba pun yang memohon surga sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali, kecuali surga akan merespon secara langsung sambil mengatakan, ya Allah, hambamu fulan memohon masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Yang kedua, hadis yang sahih tentang masalah demam, diriwayatkan oleh ahli sunan dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya demam itu adalah bagian daripada tiupan api neraka, maka dinginkanlah dengan air. Kalau kita biasa katakan kompres dengan air. Itu hadis Nabi SAW. Ada hadis yang sahih juga yang lain, juga sama diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ahli sunan, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabiat bernama Ummu Mu'ti, kalau saya tidak salah namanya ya, tapi jelas riwayat ini sahih, yang kebetulan lagi demam. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kamu berkeluh kesah dan merintih? Kata dia, demam ya Rasulullah, semoga Allah ya tidak memberkahi demam ini. Kata Nabi SAW, jangan kau caci maki demam itu, karena dia akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Berhubungan dengan hadis tadi sebelumnya, kalau dia tiupan api neraka. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya dalam hadis Bukhari, neraka itu berkeluh kesah kepada Allah tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Itulah yang kalian temukan di musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat. Artinya kita bisa rasakan keberadaan neraka itu. Teman-teman sekalian, neraka adalah hal yang gaib. Makna gaib tidak terjangkau oleh panca indera kita sebagai manusia. Tetapi memang dalam kehidupan kita, Allah sudah perlihatkan kalau kita punya banyak hal gaib yang kita bisa rasakan tapi tidak kelihatan.
Mungkin kalau kita saling melihat sekarang, ini bukan gaib bagi kita. Kita bisa melihat satu sama yang lain, kita bisa memiliki handphone, kita bisa membangun rumah, fisiknya kelihatan. Tapi ada juga yang tidak kelihatan, cuma bisa kita rasakan. Contoh misalnya perasaan-perasaan kita, lapar, haus, marah, senang, dirasain nggak? Bisa dirasakan nggak? Baik, kelihatan nggak? Itu gaib. Allah berikan potensi untuk memahami ada yang gaib, ada alam barzah itu, ada surga dan neraka. Dalam kehidupanmu ada bukti kalau ada hal-hal yang gaib, tidak tampak, tapi bisa kita rasakan. Jadi neraka itu sudah ada teman-teman sekalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakannya jauh sebelum penciptaan manusia. Jauh. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan pada saat Allah yang maha suci dan maha pemurah menciptakan surga. Dan ini menandakan surga lebih dulu diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk datang dan melihatnya. Lalu Jibril datang ke sana, kata Nabi SAW, lalu kembali. Allah bertanya, bagaimana pendapatmu? Setelah dia lihat semuanya kenikmatan yang ada di sana, pada Jibril malaikat yang beda sama manusia. Dia sudah melihat kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di langit sana. Tapi dia tahu kadar nikmat yang ada pada surga. Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang pun hambamu mendengar saja. Tidak usah dia melihat, mendengar saja tentang surga. Seperti yang kita lakukan pada majlis seperti ini misalnya. Maka kata malaikat Jibril, tidak ada seorang hambamu pun yang mendengar tentang surga ini, kecuali pasti akan berlumba-lumba untuk merebutnya atau mendapatkannya. Dengar saja. Lalu Allah SWT ciptakan neraka dan mengatakan pada Jibril, pergilah, lihat. Maka Jibril datang melihat segala macam jenis siksaan yang ada di dalamnya. Jibril pun alaihissalam makhluk Allah yang maha perkasa, yang luar biasa, besar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Jibril alaihissalam Allah karuniai 600 ekor sayap. Kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Jadi masih ada 599 sayap tidak dipakai oleh Jibril kalau hanya mau menghancurkan kita semua. Makhluk yang sangat besar, luar biasa gitu. Jibril melihat segala macam siksaan di dalam, lalu kembali. Allah tanya, bagaimana pendapatmu? Apa kata Jibril? Demi kemahakuasaanmu, kemahabesaranmu, tidak ada seorang hambamu mendengar saja, kecuali pasti dia akan berlindung dan menyelamatkan diri darinya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Bangun sholat malam, bersedekah lagi butuh, harus bakti sama orang tua walaupun orang tua kita mungkin rewel, segala macam hal Allah hiasi dengan hal-hal yang mungkin manusia tidak suka. Lalu kemudian Allah hiasi neraka dengan hal-hal yang penuh dengan syahwat, mengambil haknya orang lain, menindas orang lain, memukul, apa saja kesalahan-kesalahan. Lalu Allah menyuruh Jibril, pergi lihat lagi surga dan neraka. Setelah dia lihat surga, lalu dia kembali. Allah tanya, bagaimana pendapatmu? Dia bilang, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa masuk ke dalamnya. Lalu pada saat lihat neraka, lalu kata Jibril AS, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos darinya. Tapi neraka dan surga sudah ada, bukan tidak ada. Makanya Nabi SAW juga mengatakan kepada para sahabat, ingatlah, surga seseorang di antara kalian lebih dekat dengan kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Azan, sholat, ada orang tua bakti, ada orang miskin sedekah, tiap hari buat kebaikan, tinggalkan haram, mati masuk surga. Mudah sekali. Toh kita juga semua akan mati. Sesehat apapun badan kita, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, mati. Ujungnya mati. Tidak bisa kemana-mana. Pasti mati. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah hai Muhammad bahwasanya kematian yang engkau lari darinya pasti akan mendatangi kalian. Lalu kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui semua yang nyata dan semua yang gaib, ya, dan akan memberitahukan semua apa yang kalian kerjakan. Kita teman-teman sekalian akan kembali ke sana dan ada kenyataan. Juga kata Nabi SAW, dan neraka juga lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Durhaka sama orang tua, suka berbuat kemaksiatan, ganggu orang sana, ngambil haknya orang yang ini, terus saja tiap hari, mati masuk neraka. Mudah sekali kalau masuk neraka. Begitu juga sebagaimana mudah orang masuk dalam surga. Lanjutan bahasan selain masalah neraka itu sendiri adalah pintu-pintu neraka. Neraka memiliki 7 buah pintu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Surah nomor 15 dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maksum.
Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, para pengikut-pengikut syaitan. Semuanya Jahannam itu memiliki 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Ibnu Juraij berkata tentang ayat di atas, yang pertama, pintu pertama namanya Jahannam. Kemudian pintu kedua bernama Ladza. Pintu ketiga Hutama. Pintu keempat Sa'ir. Pintu kelima Saqar. Pintu keenam Jahim. Dan pintu ketujuh yang paling berat adalah Hawiyah, yang paling dasar. Pintu-pintu neraka tertutup rapat, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Dalam surah Al-Humazah, surah nomor 104 ayat 8. Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya neraka itu pintunya akan menutup. Makna lainnya juga apinya akan melekat di kulit-kulit seseorang di antara mereka.